Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Saya Korea Hafizah, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang cukup menarik, dan ini saya rasa juga permasalahan yang setiap tahunnya memang selalu ada. Tapi kita tentunya ingin titik temu begitu ya, solusi dari permasalahan yang ada. Di Kota Mataram, PKL ataupun pedagang kaki lima di Kota Mataram ini sedang menjamur saat-saat ini. Kita ingin tahu seperti apa solusi yang ditawarkan dan juga keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu sudah hadir di Bincang iNews kali ini dari Kabid Tibum Tranlinmas Pol PP Nusa Tenggara Barat, Pak Sutrisno. Kita langsung sapa dulu. Halo Pak, kabar baik? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews, Pak Tris. Siap. Di samping Pak Tris ada Pak Idin, Pak Muhammad Syahidin, Ketua APKLI Nusa Tenggara Barat, Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Salam jumpa Pak Idin. Ya. Kabar baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik ya untuk kedua narasumber saya. Terima kasih sudah hadir dalam Bincang iNews. Ini kita berbincang-bincang mengenai pedagang kaki lima PKL yang katanya menjamur di Kota Mataram. Tapi saya ingin dengar pernyataan dari Pak Tris terlebih dahulu. Seperti apa Pak keadaan pedagang kaki lima di Kota Mataram? Apakah benar semakin menjamur saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pimpinan Bapak Kasat Pol PP Kota Mataram, ditugaskan untuk mewakili beliau karena beliau masih dalam perjalanan pulang dari luar daerah. Baik. Jadi perbincangan kita cukup hangat ya siang ini tentang dikatakannya PKL semakin menjamur. Tidak bisa dipungkiri karena sejak dibukanya keran kebebasan sipil dalam hari ini tidak ada lagi PPKM, pemberlakuan kegiatan masyarakat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sebagai salah satu regulasi dari adanya COVID-19 sehingga menimbulkan gairah baru kepada masyarakat, entah itu pelaku usaha, entah itu euforia baru bagi masyarakat pada umumnya. Kalau dikatakan PKL menjamur, itu adalah salah satu dampak dari dibukanya keran tersebut, ya, keran pembebasan PPKM. Jadi masyarakat kita sudah dianggap bebas dari COVID, walaupun di tempat-tempat tertentu harus tetap memakai masker. Dan di Mataram dikatakan PKL menjamur, saya rasa tidak ya, karena dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Kota Mataram, dalam hal ini Bapak Wali Kota Mataram, Bapak Haji Muhammad Ruslan, Bapak Haji Mohan Roliskana, yang adalah putra dari Bapak Haji Muhammad Ruslan. Betul. Jadi kebijakan itu dalam bentuk salah satunya yang sampai sekarang ada di Jalan Pejanggik. Ya. Jalan Pejanggik. Ya, untuk PKL itu diberikan kebijakan untuk berjualan pasoma. Istilahnya pasoma itu pasar sore dan malam. Pasar sore dan malam. Di sekitar sekitar Jalan Pejanggik sampai dengan Simpang 4 Cakra Negara. Menggunakan tenda knockdown. Itu di area trotoar kah? Yang ada adalah biasanya di Pasum. Area... Walaupun mungkin beberapa space trotoar terpakai, tapi tidak menutup space pejalan kaki. Tapi ada ruang, ya? Diminimalisir trotoar yang dipakai, karena yang dipakai adalah Pasum dan areal parkir ruko yang tutup sore hari, kemudian PKL yang berjualan. Nah, hal-hal ini yang menjadi pemancing atau trigger bagi PKL untuk melakukan hal yang sama di tempat yang lain. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kami, bagaimana kita mengantisipasi supaya dikatakan menjamur PKL-PKL baru yang tumbuh di tempat-tempat yang tidak semestinya. Itulah yang menjadi target operasi. Baik, ditahan dulu Pak Tris ya. Ini Pak Tris mengatakan tadi PKL itu semakin banyak seiring dengan sudah dibukanya begitu ya PPKM karena COVID-19. Ini memang dilema ya Pak Tris ya, dan juga Pak Idin. Di satu sisi perekonomian meningkat, tapi ada permasalahan baru seperti PKL yang harus ditertibkan. Saya ingin dengar tanggapan dari Pak Idin seperti apa topik kita ini, PKL di Mataram menjamur, apakah benar dari sudut pandang seorang Ketua APKLI seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Kori. Pertama saya ingin sapa dulu pemirsa, masyarakat, para pedagang kaki lima. Salam pemberdayaan, yes,
penggusuran no, penertiban oke. Penertiban oke. Jadi saya itu. Jadi di sini kenapa saya sebutkan pemberdayaan yes, penggusuran no. Jadi kami tidak mau digusur. Oke, jadi penggusuran sama penertiban memang berbeda, ya, Pak ya? Penertiban itu beda. Kalau penertiban, ketika kita menyatakan di satu sisi itu tidak boleh, tentunya ada lokasi yang boleh. Okay. Nah, itu. Kaitan dengan tema kita hari ini, menjamurnya pedagang kaki lima di Kota Mataram. Mungkin secara garis besar kami akui, memang itulah adanya. Namun kenapa pedagang kaki lima ini kan pekerjaan yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat. Yang paling mudah? Paling mudah dilakukan oleh masyarakat ketika mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau mereka selesai dari PHK, ya, atau dan lain sebagainya lah. Dengan modal yang minim, yang minim, sangat minim. Nah, kemudian para PKL ini kalau kita ibaratkan adalah laskar semut. Laskar semut. Iya. Kenapa saya katakan mereka ini laskar semut atau pasukan semut? Semut ini kan di mana ada gula di situ pasti ada semut. Ya. Ketika sekarang pemerintah mau menertibkan atau mau menggusur para semut-semut ini, para pelaku-pelaku usaha dalam hal pedagang kaki lima ini, saya yakin seperti semut ketika kita bakar, kita habiskan hari itu, besok 2-3 hari akan muncul semut yang baru. Akan datang lagi. Ya. Yang jadi gulanya apa, Pak? Nah, yang jadi gula tentunya keramaian-keramaian yang ada di sekitar tempat itu, sehingga mereka namanya tergerak nurani mereka sebagai seorang pelaku usaha. Di sini ada keramaian, pasti mereka akan menuju ke sana, seperti itu. Oke, jadi di mana ada asap di sana juga ada api tentunya. Tidak ada asap kalau tidak ada api berarti ya 11-12 dengan ibarat itu. Oke. Jadi memang boleh saya katakan di Mataram ini memang lebih banyak begitu ya PKL yang ada daripada tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira ada berapa jumlah PKL yang dihimpun oleh Apli? Jumlah PKL di Kota Mataram, hasil pendataan kami terakhir kemarin secara global itu lebih kurang sekitar 4 ribuan. 4 ribuan? 4 ribuan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mataram. Namun yang terdata di asosiasi kami lebih kurang baru 1.300 yang terdata menjadi anggota APLI. Oke, itu berarti baru 25%-nya ya? Ya. Masih sedikit ya? Ya. Kenapa? Apa tidak ada pendataan lagi atau apa yang membuat mereka belum terdata dalam asosiasi ini? Karena kan tentunya koordinasi harus tetap dilakukan juga begitu ya bersama dengan APLI agar nanti kalau ada sesuatu dan lain hal dari Pol PP juga misalnya bisa dikoordinasikan. Tapi nanti dijawab Pak Idin, kita jeda dulu Pak Tris. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali masih dalam Bincang iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Kita masih seru-seruan ini berbicara mengenai bagaimana PKL di Kota Mataram yang katanya menjamur. Saya melanjutkan ke Pak Idin lagi. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab sebelum saya kembali ke Pak Tris. Kenapa Pak, dari 4.000 PKL yang ada di Kota Mataram, kenapa baru 1.000 saja yang terhimpun dalam asosiasi APKLI ini? Bukankah itu juga nanti penting begitu ya, mereka masuk dalam APKLI sehingga koordinasi juga akan mudah untuk dilakukan bersama mereka? Baik. Tadi saya sampaikan bahwa menjadi seorang pedagang kaki lima itu adalah pekerjaan yang paling mudah dilakukan. Ketika masyarakat ingin berusaha menjadi PKL, mungkin mereka minta izin ke oknum-oknum tertentu. Dalam hal ini ada kepala lingkungan setempat, kelurahan setempat, mungkin seperti itu. Ketika mereka merasa sudah diizinkan, diberikan kebijakan oleh pemerintah setempat, ketika APKLI ingin mendata, mereka pun kadang tidak mau menjadi anggota APKLI. Karena apa? Mereka sudah merasa nyaman dengan adanya izin dari lingkungan atau dari pengelola pura atau dan lain sebagainya. Oke, jadi izinnya hanya dari pemerintah desa misalnya ataupun perangkat desa yang ada di sekitar. Saya yang terpikirkan dalam benak saya, mereka itu harus izin ke koordinator masing-masing ada di sana, misalnya yang ada di Pejanggi ataupun yang ramai itu di Jalan Majapahit. Yang ada dalam pikiran saya adalah mereka mempunyai koordinator masing-masing dari APKLI sendiri. Tidakkah seperti itu, Pak? Ada yang seperti itu. Ketika kami turun, kami menemukan misalkan PKL yang baru, kami data, kami tanya mereka izin sama siapa, ya itulah disebutkan oknum-oknum tertentu tersebut. Nah, ketika kami coba berkoordinasi dengan pemerintah setempat, oh ya silahkan didata, kalau mereka mau menjadi anggota APKLI ya silahkan, kalau tidak ya sudah, kan seperti itu. Jadi kami pun tidak ada dalam arti kewajiban kami untuk memaksa mereka harus untuk menjadi anggota organisasi APKLI ini. Yang penting kami sebagai APKLI ini kan tupoksinya hanya sebagai jembatan saja dari sebagai masyarakat, wadah, ya sebagai wadah mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka, kami sampaikan ke pemerintah. Baik. Saya pindah ke Pak Tris. Pak Tris, seiring dengan topik kita, PKL di Mataram menjamur. Apa yang menjadi atensi dari Pol PP? Apa yang dilakukan oleh Pol PP sendiri untuk bisa menertibkan? Menjadi PKL itu sah-sah saja ya, justru itu pekerjaan yang luar biasa, tapi tentunya PKL yang taat sama aturan, begitu. Bagaimana Pak Tris? Kalau kita berbicara tentang PKL, pada dasarnya PKL itu adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan terutama ya, barang dan jasa, yang menggunakan areal publik, baik itu bergerak atau tidak bergerak. Tentunya kadang-kadang mereka menggunakan alat berjualan semi permanen. Nah, menjamurnya PKL di Mataram ini tentu harus kita sikapi, entah itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan ataupun penertiban. Penertiban dilakukan terutama untuk areal-areal atau fasilitas-fasilitas umum yang tentunya tidak diperkenankan untuk dipergunakan oleh PKL. Salah satunya adalah trotoar, ya. Trotoar itu sudah diatur baik di regulasinya, baik di undang-undang maupun peraturan daerah. Kalau kami di sini di Kota Mataram ada peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang pedagang kaki lima. Dan ada juga peraturan yang mengatur terkait dengan PKL itu diatur dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mataram. Jadi itu yang menjadi pegangan kami dan anggota untuk bertindak di lapangan. Tentunya hal-hal yang ditertibkan atau yang ditindak di lapangan itu adalah PKL yang dalam tanda kutip bandel, ya. Bandel karena mereka sudah kita berikan teguran, peringatan dan lain sebagainya, masih tetap ngeyel, berjualan di tempat yang keliru. Nah, itu tentu kami tertibkan. Artinya Pak Tris, dalam perda tersebut di sana ada juga terungkap bagaimana cara untuk menertibkan ataupun prosedur untuk menertibkan PKL ini, begitu Pak Tris? Sudah pasti. Kira-kira seperti apa Pak? Kalau di perda nomor 10 tahun 2015 tentang pedagang kaki lima di pasal 30, diatur di sana bahwa
di ayat 3 bahwa penertiban dilakukan apabila pedagang kaki lima yang menempati areal yang tidak untuk peruntukan pedagang kaki lima tidak mau bergeming, artinya tidak mau mengindahkan teguran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, penertiban yang seperti itu bisa dilakukan dengan bongkar paksa. Diatur di regulasi perda itu ya. Tentunya dengan memberikan peringatan 3 hari. Pertama, lisan, kedua tertulis. Nah, ketiga terakhir masih ada bangunan tersebut, otomatis kami bongkar. Baik. Di samping menegakkan regulasi yang ada juga untuk estetika kota. Betul. Apa katanya orang-orang wisatawan Wisnu dan Wisman ini ke Mataram, ke Lombok yang sudah cantik, begitu ke Mataram, betapa kumuhnya Mataram ini. Karena banyaknya RTH, RTH yang berubah fungsi. Baik. Ruang terbuka hijau menjadi ruang terpal hijau. Ruang terpal hijau. Nah, ini kan repot kalau seperti ini. Bagaimana? Nah, nanti kami dianggap melakukan pembiaran kalau tidak melakukan penertiban itu. Penertiban ini dilakukan tentunya untuk pedagang yang tidak taat sama aturan, tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Pol PP. Kemudian adakah solusi yang ditawarkan? Misalnya mereka dilakukan penertiban, lalu mereka akan dibawa kemana? Sementara mereka juga harus menyambung hidup dari kegiatan PKL tersebut. Kalau kita berbicara solusi, sebenarnya pemerintah Kota Mataram sudah sangat banyak solusi yang diberikan, ya, sangat berpihak kepada PKL dalam artian kepada UMKM, usaha mikro, termasuk PKL ini adalah usaha mikro, ya. Baik. Karena dia yang paling tahan terhadap badai yang namanya COVID-19. Pengusaha-pengusaha besar banyak yang kolaps, tapi PKL always stand, tetap berdiri dan ada, bertahan. Ya, bertahan. Jadi kalau solusi yang ada tentunya yang namanya solusi, contoh pemerintah Kota Mataram membangun sarana-sarana untuk pedagang kaki lima, salah satunya di Pantai Ampenan, ya. Itu untuk menampung para pedagang-pedagang kaki lima yang dulunya banyak di pinggir jalan sepanjang Jalan Pabean. Digeser, disolusikan ke tempat tersebut. Nah, untuk bangkitan baru pedagang PKL yang ada, tentunya solusi itu kan kita pertanyakan juga di Dinas Perdagangan dan Koperasi. Apakah ada solusi? Nah, contoh yang terbaru yang sedang akan digarap besok ini adalah di Tembola. Di Tembola. Monumen Metro itu. Itu kalau menjadi di situ kan kebijakan juga. Ya. Oke, Pak Tris ditahan dulu ya. Nanti dilanjutkan kali penjelasannya. Pak Idin juga tidak sabar ingin berbicara seperti apa perda ini sudah berlangsungkah, sudah terlaksanakah atau tidak. Tapi nanti ditahan dulu Pak Idinnya juga Pak Tris. Kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya.
hanya di iNews. Baik pemirsa, menarik sekali perbincangan kita mengenai pedagang kaki lima ini yang tentunya juga harus ada titik tengah solusi yang ditawarkan agar sama-sama baik begitu. Estetika kota bisa terlihat rapi tapi juga tidak menghilangkan begitu mata pencarian dari masyarakat. Saya ke Pak Idin dulu sebelum kembali ke Pak Tris. Pak Idin, tadi disebutkan oleh Pak Tris bahwa ada juga perda yang mengatur begitu ya untuk pedagang kaki lima, untuk penertiban dan lain sebagainya. Kalau dari sudut pandang APKLI, bagaimana melihat perda itu? Apakah sudah dijalankan? Baik, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tris tadi terkait masalah Perda Kota Mataram nomor 10 tahun 2015 tentang pedagang kaki lima. Kami dari APKLI sangat mendukung berjalannya perda tersebut. Di situ sudah sangat jelas disebutkan hak dan kewajiban maupun larangan sebagai pedagang kaki lima. Dan di dalam perda tersebut disebutkan dalam pasal 6 ada zonasi-zonasi khusus yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima. Namun sampai saat ini zonasi itu pun belum pasti. Belum pasti. Nah, karena apa, zonasi ini kan harus dikeluarkan melalui SK Wali Kota. Oke. Nah, ini yang belum pasti. Selama ini kami hanya menerima kebijakan-kebijakan. Baiklah seperti tadi yang disampaikan, tidak menggunakan trotoar, tidak menggunakan di atas drainase, harus ada space khusus, pasum-pasum tertentu mungkin. Tapi yang namanya pedagang kaki lima ini kalau tidak di trotoar bukan PKL namanya. Tidak di atas got, tidak di atas parit bukan PKL namanya. Kalau kami mampu, ya kami akan sewa ruko, tidak perlu harus dikejar-kejar. Namun, makanya tadi saya sampaikan, perda ini harus berjalan. Dan di perda itu ada disebutkan terkait masalah tanda daftar usaha atau TDU. Itu dikeluarkan oleh pemerintah yang ditunjuk oleh wali kota. Dalam hal ini mungkin Dinas Perdagangan mengeluarkan TDU. Nah dari TDU itu kami bisa kontrol apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di PKL. Nah itu dia, dari TDU itu apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh APKLI Pak? Untuk sampai misalnya TDU-nya dan lain sebagainya. TDU satu pun tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Tidak ada satu pun TDU yang keluar melalui dinas terkait. Makanya kami juga susah mau harus bagaimana. Nah seperti itu, makanya saya katakan tadi perda ini tidak berjalan. Berjalan tapi setengah seperti itu. Nah, setengah hati ketika ada penertiban perda ini digunakan, larangannya. Oke, kami boleh terimalah. Memang ini tidak boleh secara aturan, tapi kan ada zonasinya yang boleh. Gimana? Itu satu. Yang kedua tadi disebutkan Jalan Pejanggi sejak almarhum Bapak Haji Muhammad Ruslan menjadi wali kota, memang itu pernah saya dengar kaitan dengan kebijakan beliau, bahkan beliau mengeluarkan SK penetapan bahwa Jalan Pejanggi ini boleh digunakan untuk PKL. Dan info yang saya dengar, cuma sampai saat ini saya belum tahu seperti apa, itu para pemilik ruko yang ada di sepanjang Jalan Pejanggi dulu sudah diberikan surat oleh wali kota terdahulu. Untuk? Ya, untuk bahwa mereka mulai jam 5 sore sudah membebaskan fasumnya, lahan parkirnya untuk digunakan PKL. PKL, oke, itu yang terdengar oleh Pak Idin ya. Namun kenyataannya sampai saat ini ketika kami coba memfasilitasi PKL untuk berjualan di area ruko tersebut atau fasum tersebut, banyak juga pemilik ruko yang masih menolak. Menolak dan melarang. Ya. Oke, baik. Baik, ditahan Pak Idin, saya kembali ke Pak Tris. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Idin, Pak Tris, zona yang tadi juga dipermasalahkan, zona mana yang boleh dan zona mana yang tidak boleh. Saya juga sempat mendengar keluh kesah dari seorang pedagang kaki lima juga hal demikian yang disampaikan Pak Tris. Kita bingung zona mana sih yang boleh dan zona mana yang tidak boleh untuk kami berjualan. Bagaimana Pak Tris melakukan sosialisasi untuk penertiban seperti itu? Kalau kita berbicara masalah zona, karena itu harus butuh kajian yang mendalam ya, yang lebih. Karena tidak boleh kita mengambil kebijakan yang akan melanggar aturan di atasnya. Sebagai contoh, Perda 10 itu harus terkoneksi juga dengan Perda
tentang tata ruang wilayah. Ya. Nah, zonasi untuk pedagang kaki lima itu tentunya juga sudah diatur di Perda yang mengatur tentang tata ruang wilayah. Artinya jalan-jalan atau tempat-tempat tersebut apakah termasuk daerah bisnis atau tidak. Tapi namanya PKL, mana tempat rame, hatta dia daerah bisnis ataupun tidak, mereka pasti akan ngumpul di situ. Nah, salah satu bunyi Perda 10 2015 dan juga terkoneksi dengan Perda 11 2015 tentang Tram-Tibum, di salah satu pasalnya menyatakan bahwa pedagang kaki lima tidak diperkenankan berjualan di, selain di trotoar tadi yang menjadi pembahasan, di area pemerintahan, 1. Tempat peribadatan, 2. Itu salah satu sudah baku. Tapi ya namanya pedagang, di mana areal pemerintahan atau tempat ibadah itu yang sepi. Karena di sana kan rame. Nah itu permasalahan. Nah ini yang perlu kita cari titik temu, bagaimana melakukan penertiban yang softly, lembut ya. Jadi bagaimana aturan itu bisa berjalan, tapi juga kita tidak membunuh mata pencaharian orang. Karena PKL berbicara dengan bahasa perut, sementara saya berbicara dengan bahasa perintah atas nama peraturan. Baik, jadi butuh koordinasi bersama pihak-pihak lainnya begitu Pak Tris ya. Pak Tris, sebagai closing statement karena waktu kita terbatas, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama para pedagang kaki lima? Ada himbauan yang ingin disampaikan, silahkan singkat saja. Terima kasih. Pada dasarnya pemerintah Kota Mataram tidak pernah melarang orang untuk berusaha atau pelaku usaha untuk berusaha, tapi tolong supaya usaha yang Anda jalankan di Kota Mataram itu juga mengindahkan regulasi yang ada. Artinya, saran saya, jangan Anda benarkan kebiasaan, tapi biasakanlah yang benar. Biasakanlah yang benar, luar biasa. Dari Pak Idin, apa harapan mewakili dari pedagang kaki lima yang ada di Kota Mataram tentunya, dan juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan pedagang kaki lima di Kota Mataram, silahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Mataram yang selama ini telah memberikan kebijakan, keleluasaan untuk para pelaku usaha, para pedagang kaki lima. Harapan kami dari APLI, semoga Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 10 tahun 2015 tentang pedagang kaki lima ini berjalan maksimal, sehingga kami pun dari asosiasi bisa mengimplementasikan di bawah, bisa menyampaikan apa aturan-aturan yang terkait yang berlaku di peraturan tersebut. Karena ini sudah semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 zonasi tidak selesai-selesai. Zonasi tidak selesai-selesai. Sedikit saja untuk para pedagang kaki lima, mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau untuk para pedagang kaki lima, sesuai dengan harapan pemerintah, pemerintah tidak melarang, silahkan berjualan. Nah, namun harapan kami juga dari APLI, jangan sampai menghabiskan trotoar yang ada. Kalau memang tidak ada space, kami masih mintakan kebijakan, mohon setengah daripada trotoar bisa difungsikan. Sesuai dengan harapan pemerintah juga, sesuai dengan jam-jam atau waktu tertentu, silahkan berjualan mulai jam atau waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan 1, tetap menjaga kebersihan. Tetap menjaga kebersihan. Baik, itu harapan dari masyarakat juga tentunya. Terima kasih Pak Tris dan juga Pak Idin sudah hadir dalam Bincang News kali ini. Semoga kedepannya tentunya ada regulasi-regulasi lagi yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun dari pihak mana yang akan tentunya semakin mensejahterakan PKL begitu ya. Solusi terbaik untuk mereka. Terima kasih Pak Tris dan Pak Idin. Kita berjumpa di lain kesempatan. Menarik sekali pemirsa ya, apa yang disampaikan oleh Pak Tris juga tadi sebagai closing statement-nya. Jangan benarkan kebiasaan, tapi cobalah untuk membiasakan sesuatu yang benar. Saya Korea Fiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.